Ya pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di PTV Show Ngobrol Sering tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma di sini dan juga masih bersama dengan Farizi. Nah pemirsa, memang untuk bisa kita kemudian survive di negeri orang dibutuhkan tentunya mental yang baik gitu ya, mental yang kuat. Itu banyak orang juga yang mengatakan ketika kita ingin melakukan sesuatu, persiapannya bukan hanya secara materi ataupun pelajarannya, tapi kesiapan mental itu yang paling penting agar kita siap untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin akan terjadi dan harus bisa kita atasi sendiri, ya kan? Karena yang namanya hidup itu nggak akan pernah yang namanya jauh-jauh dari problema, dari hambatan gitu ya, dari tantangan. Dan ketika kita menjadi seorang individu yang siap mental, kita akan bisa menghadapi apapun yang akan terjadi. Termasuk tadi Farizi yang pertama kali sampai di Mesir harus kemudian bertemu dengan dua golongan masyarakat lokal itu sendiri gitu ya. Tentunya kesiapan mental itu menjadi satu hal yang penting untuk kamu. Nah, kamu sendiri bagaimana mempersiapkan diri selain tadi teori ya, persyaratan kemudian kamu bisa lulus tes untuk kuliah di Mesir, tapi tentu ada persiapan-persiapan lain yang dibutuhkan kan. Nah, menurut Farizi, apa sih kesiapan lain selain dari teori-teori tadi yang harus kita siapkan agar kita bisa survive dimanapun kita berada? Kalau menurut saya itu yang pertama kesiapan mental buat jauh dari orang tua tentunya. Soalnya rada berat ya kan kalau buat menahan rindu, ditambah perjalanan dari Indonesia ke sini kan cukup jauh, cukup panjang, yang kita bisa nyebrang benua ya. Terus juga kesiapan apa ya? Kayaknya mental ini sih terbiasa. Kita bersabar sampai akhirnya kita terbiasa. Sampai di situ kan insting bertahan kita semakin tajam. Insting bertahan hidup manusia semakin tajam, pada akhirnya kita bisa kuat buat bertahan dalam medan apapun. Intinya sabar dan nama berdamai sih sama keadaan. Oke, sabar dan bisa berdamai dengan keadaan. Nah, kalau kamu sendiri coba tantangan kamu ketika kamu menjalani kegiatan belajar ini, apa tantangan kamu selain pelajaran itu sendiri ya? Iya, tantangan saya dari ini ya, makanan sini yang awalnya kita belum masuk sampai akhirnya kita bisa dan terbiasa sama makanan di sini. Soalnya makanan di sini kan rada beda sama makanan di Indo. Yang notabene yang kalau menurut lidah Indonesia sendiri, masakan sini nggak ada rasanya, kayak hambar. Gitu. Soalnya kan lidahnya kan emang juga beda. Terus juga keseharian paginya sarapannya kan bukan nasi uduk. Gak ada pecel juga di sini kayak gitu. Kangen banget gitu ya, kangen banget sama yang namanya nasi uduk, makan makanan seperti itu ya. Apa yang kamu persiapkan gitu ketika kamu, wah ini akan jauh nih dari Indonesia, apa yang kamu persiapkan? Mungkin kamu bawa bumbu-bumbu atau bawa makanan-makanan yang tidak, yang bisa bertahan lama gitu. Ada nggak? Ada, saya itu bawa bumbu-bumbu lumayan banyak, kayak bawa Royco, bawa bumbu-bumbu racik, sambal kacang yang kemasan, sama bawa kayak rendang kering gitu kan, pas datang itu buat ya hitung-hitung buat adaptasi lah sama sini, masa transisi adaptasi. Masa transisi adaptasi, ya benar sekali. Itu juga harus masuk dalam persiapan ya Pak Birsa. Jadi kalau kita mau bepergian, selayaknya kita mengetahui seperti apa kondisi yang akan kita hadapi. Setelah itu kita bisa kemudian mempersiapkan apa yang bisa membuat kita nantinya bertahan. Gitu pemirsa. Ini jadi pelajaran juga nih buat kita semua nih ya. Bukan hanya sebatas bagi para pelajar yang akan berkunjung ke negara lain dan menuntut ilmu, tapi juga bagi kita semua. Ini benar-benar bisa menjadi pelajaran hidup yang sangat berarti sekali. Nah, Farizi, kalau tadi cita-cita kamu tadi kan awalnya bukan menjadi seorang dai gitu ya, sebanyak ilmu yang bisa kamu serap itulah yang menjadi tujuan kamu hadir ke sana gitu. Nah sekarang ada nggak pergeseran cita-cita kamu sekarang? Apa kamu sudah menetapkan sekiranya kamu nanti akan melakukan apa di Indonesia saat kamu nanti kembali lagi ke negeri ini? Yang pasti belum ada sih Kak Irma, tapi yang jelas saya lagi ada di fase yang fokus buat
mencari apapun itu yang belum saya tahu, Oke. yang menjawab rasa-rasa penasaran sama perbanyak pengalaman. Kalau buat cita-cita sendiri belum ada sih. Oke, Soalnya oke. hitungannya kan saya masih baru 2 tahun di sini. Oke, oke. Masih sama ya, Uh, cita-citanya adalah bisa bermanfaat untuk orang lain, dah itu aja pokoknya ya. iya, Apapun nanti iya yang itu aja. menggerakkan kamu. Gitu. Nah, tapi selain belajar atau selain kuliah sendiri, apa sih aktivitas kamu di sana? Saya juga ikut di beberapa organisasi di sini. Jadi bukan organisasi dari kampus, tapi organisasi dari persatuan pelajar. Yang Oke. kayak udah kita tahu, di setiap seluruh dunia itu ada persatuan pelajarnya. Iya, Dan di betul. Mesir sendiri ini ada namanya Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, disingkat jadi PPMI kan. Ya. Dan saya sendiri bergabung jadi Dewan Pengurus di PPMI sendiri. Jadi bagian sosial budaya. Oke. Gitu Kak Irma. Nah, program apa yang sudah kamu buat untuk organisasi di sana? Di sini kan hitungannya mahasiswanya itu cukup banyak ya, beda dari negara lain. Oke. Terhitung itu dari database yang saya lihat pada tahun 2020 ada 7.580 mahasiswa. Oke. Terus di sini pun juga ada kayak dibilang miniatur Indonesia. Jadi ada kekeluargaannya, kayak ibaratnya konsulat lah. Oke, konsulat. Nah, jadi di sini tuh kayak saya buat program yang gimana caranya biar semua orang Indonesia di sini bisa tahu budaya satu sama lain. Itu baru terrealisasi tahun kemarin pada bulan Agustus kalau nggak salah. Itu nama acaranya Jendela Nusantara. Kita buat talk show gitu. Oke, jadi kamu bikin talk show bagaimana kemudian jangankan untuk keluarga Mesirnya sendiri gitu ya, tapi untuk mahasiswa Indonesia sendiri saja harus bisa mengenal budaya Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya budaya mereka masing-masing gitu ya. Lalu bagaimana tanggapan dari para mahasiswa terkait terselenggaranya program tersebut? Nah, antusiasnya juga cukup lumayan Kak Irma. Soalnya ternyata banyak dari mahasiswa Indonesia yang datang ke sini itu belum tahu budaya Indonesia sendiri itu apa aja. Jadi kayak cukup ngebantu gitu loh. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Dan dari orang Mesir kita menghadirkan orang Mesir juga di situ buat memperkenalkan bagaimana pandangan orang Mesir terhadap masyarakat Indonesia yang ada di sini, gitu Kak Irma. Oke, dan bagaimana hasilnya? Hasilnya luar biasa sih, antusiasnya tuh luar biasa banget. Dan banyak bermanfaat sih buat orang-orang yang tadinya belum tahu jadi tahu sekarang, dan bisa lebih memahami aja, gitu Kak Irma. Oke, nah pemirsa ini benar-benar ya jadi catatan juga buat kita gitu ya, karena kadang-kadang kita ingin jauh-jauh belajar ke negeri orang, sementara kita tidak mengenal diri kita sendiri. Sama halnya seperti kita ingin membaca orang lain, cara pikir orang lain, bagaimana pendapat orang lain, memberikan penilaian terhadap orang lain, tapi kita lupa untuk berkaca atas diri kita sendiri, dan itulah sebenarnya kita sebagai seorang muslim yang harus nantiasa kita lakukan sebelum kita bepergian kemanapun. Seyogianya adalah kita berkaca, bukan tentang riasan apa hari ini yang kita kenakan, tapi seperti apa diri kita, mengintrospeksi diri kita sehingga kita keluar bisa menyapa dengan kehangatan. Nah terakhir Pak Rizie, apa yang menjadi harapan kamu terhadap ini? Kita tahu pandemi masih belum berakhir gitu ya, untuk Indonesia sendiri dan juga untuk rekan-rekan kamu di sana. Silahkan. Nah, harapan saya semoga pandemi cepat berlalu yang pasti, dan dunia kembali normal lagi dan bisa beraktivitas tanpa kendala sama sekali. Soalnya pandemi ini cukup mengganggu banget ya sama dari perputaran ekonomi, dari perputaran kegiatan yang harusnya udah terrealisasi jadi terhambat. Ya harapan saya cuma satu, itu cepat berlalu lah pandemi ini biar kita bisa berjumpa sama keluarga lagi di Indonesia.
Amin, amin. Kayak gitu, Kak Irma. Oke, salam sama teman-teman yang ada di sana. Sukses selalu dan tetap jaga kesehatan ya Farizi. Terima kasih atas luang waktunya. Dan pemirsa Siap, Kak Irma. televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan program PTV Show kali ini. Semoga menginspirasi dan kita semua bisa menggapai cita-cita kita sesegera mungkin. Karena yang paling penting dari setiap tujuan hidup adalah kebermanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa lagi tentunya di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.